Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam pada tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Raudhatul Badiah. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 1 Indramayu, Kecamatan Indramayu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Syibir Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2530112398. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Indramayu pada kelas 10 AKL 1 dengan materi menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Selamat siang. Siang. Hari ini sudah makan? Sudah sholat zuhur? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik ya. Hari ini Ibu akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan dipimpin doanya, Nak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqraditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alimu iftah lana Amin. Ya. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Baik, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Untuk sekretaris kelas siapa? Silahkan maju ke depan. Siapa saja yang tidak masuk Mak hari ini? Jailani sama Dian Astuti. Ya, yang tidak masuk hari ini 2 orang ya, Jailani dan Dian Astuti. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, ya, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu nasional, ya, dengan dirijennya siapa tadi? Juwita. Ya, silakan maju ke depan, Neng. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila Ya, ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Ayo maju, maju. 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sebelum memulai materi selanjutnya ya, kita akan bahas materi sebelumnya atau sesudahnya ya, sesudahnya minggu kemarin. Kemarin materinya tentang apa? Waktu pas kemarin. Ya, kemarin adalah materi yang kita pelajari tentang syu'abul iman ya, atau yang artinya adalah cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman ada berapa? Masih ingat? Ada 77 cabang keimanan, yang mana 77 cabang keimanan itu kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah apa? Meyakini setulus hati ya. Yang kedua ya, diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga adalah ya, diamalkan dengan perbuatan dan anggota badan kita ya. Dan untuk materi hari ini Ibu akan membahas tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, ini materi hari ini. Ya, Ibu pengen tahu seberapa kalian tahu tentang pengertian berfoya-foya. Adakah di sini yang tahu pengertian berfoya-foya? Saya Ibu. Ya, apa itu berfoya-foya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra dari kelompok 1, izin menjawab pertanyaan mengenai hidup berfoya-foya. Pengertian dari hidup berfoya-foya dalam Islam adalah hidup berfoya-foya adalah segala perilaku yang menghamburkan harta atau sumber daya secara berlebihan, boros, dan secara konsumtif tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan yang lebih bermanfaat, serta seringkali hanya untuk kepuasan sesaat. Dan contohnya seperti seseorang yang memakai perhiasan emas di kedua tangan, jari jemari, kaki, dan leher pada saat pertemuan warga, seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Oke, kita tepuk tangan. Oke, ya. Keren, ini kelas 10 AKL 1 ternyata tentang wawasan ya, tentang perilaku hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ternyata kalian sudah banyak memahami ya. Nanti kita akan lebih memperdalam lagi materi yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, sebelum kita membahas materi ya, Ibu ingin kalian menyimak video yang akan disajikan ya. Tolong disimak dengan baik-baik. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang menjauhi foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan perilaku hasad. Setelah melihat video pembelajaran materi ini, kita semua diharapkan mampu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selanjutnya, setelah menganalisis, kita semua diharapkan mampu menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selanjutnya, kita terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, selain itu, kita diharapkan mampu membuat karya berbahwa dan kemudian mempublikasikan ke media sosial. Selamat menyaksikan. Ria ini biasanya pasangannya sum'ah. Ya, kalau ria apa itu? Beramal yang ingin ditujukan pada orang. Sedangkan sum'ah apa? Beramal dengan apa? Diperdengarkan. Kalau saya tidak mendengarkan, maksudnya diceritakan pada orang. Orang ngaji pakai mic kuat-kuat dengan suaranya lantang semuanya. Pokoknya lagu yang paling penting dia, sehingga orang kagum melihat dia. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Pokok irama yang penting. Itu ria atau sum'ah? Hah? Ria atau sum'ah? Pengertian dari sombong adalah membanggakan diri sendiri. Membanggakan diri sendiri seperti apa? Dengan juga disertai dengan meremehkan orang lain. Nah, perbedaannya apa sih? Sombong dengan ujub, perbedaannya mungkin sangat tipis, yaitu apabila ujub hanya sebatas membanggakan dirinya. Adapun sombong adalah sikap membanggakan diri sekaligus juga disertai dengan merendahkan orang lain. Selanjutnya adalah setelah kita membahas video kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini dengan materi yaitu menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Pertama, di dalam materi pertama, tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis pengertian dalil dan contoh-contoh perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dengan memfokuskan pada pemahaman konsep awal dan relevansi dalil. Jadi, pada materi hari ini, Ibu harap kalian bisa mengerti atau bisa memberikan arti dari masing-masing materi tersebut, yaitu berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan kalian semua syukur-syukur kalian bisa mempraktekkan cara menghindari perilaku-perilaku tersebut. Terus tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis manfaat dari cara menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi kalian bisa mengambil atau bisa memberikan analisis manfaat yang diberikan dari sikap perilaku menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Terus yang ketiga yaitu adalah kalian bisa memberikan quote
Ya, atau kata-kata dari perilaku cara menghindari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur tersebut. Ya, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya setelah pembelajaran, ya kita akan membahas materinya. Ya, yang pertama adalah menghindari sifat berfoya-foya. Yang kedua adalah menghindari sifat ria dan sum'ah. Yang ketiga adalah menghindari sifat takabur. Dan yang keempat adalah menghindari sifat hasad. Ya. Selanjutnya, di sini ada dalil firman Allah yang menjelaskan tentang menghindari hidup berfoya-foya. Ayo, mari kita sama-sama baca dalilnya terdapat pada Quran surat Al-Furqan ayat 67. Silakan dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di situ yang artinya adalah dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan Allah dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ya, jadi Allah Ta'ala sudah memerintahkan kepada semua umat manusia agar jangan berperilaku hidup berfoya-foya. Oke, kita bahas yang pertama adalah israf. Israf. Yang namanya israf itu adalah sesuatu yang berlebihan. Ya. Tabzir adalah apa? Tabzir sama, berlebihan juga yang tidak ada batasnya. Nah, itu adalah materi kita hari ini ya. Untuk selanjutnya kayaknya ini anak-anak pada lemes deh, pada ngantuk. Ngantuk. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya. Siap? Kita ice breaking, tepuk tangan ya. Oke? 1, 2, 3, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke. Masih semangat? Oke, kalau masih semangat, Ibu ada sebuah tugas ya, tugas kelompok. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya kepada tiap-tiap kelompok ya. Ya, ini kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 yaitu tentang berfoya-foya. Oke, nanti kalian tulis pengertiannya. Apalagi tuh dampak negatif ya, terus apalagi kuotenya nanti ditulis ya. Untuk kelompok ria mana? Oke, ini kelompok ria. Oke, silakan nanti didesain dulu ya, boleh. Oke, so.
Ya, silakan. Didesain dulu. Oke. Apa? Ininya? Iya, digambar dulu situ, nanti ini ditulis pengertiannya di sini. Terus digunting tempel sini. Gitu. Ya, sudah selesai kelompok ini. Udah, oke. Kelompok ini kelompok apa? Takabur, ya. Coba perhatikan dulu nanti kelompok takabur yang akan presentasi pertama. Silakan. Oke. Semua perhatikan. Sini geser sayang. Nila, lagi dulu. Kamu aja, kamu aja. Bat. Salam dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan tentang takabur. Yaitu ada yang pertama pengertian, yang kedua manfaat menghindari takabur, yang ketiga cara menghindari takabur, yang keempat ada quotes. Pengertiannya akan disampaikan oleh Haifa. Pertama, pengertian dari takabur. Takabur adalah sifat sombong atau merasa diri paling besar, tinggi, mulia, dan hebat dibandingkan orang lain. Sifat ini membuat seseorang meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Takabur merupakan sifat tercela yang sangat dibenci oleh Allah, karena hanya Allah yang memiliki keagungan sempurna. Yang kedua ada manfaat menghindari sifat takabur yang akan disampaikan oleh Cynthia. Manfaat menghindari takabur, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat sombong dapat menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Dengan menghindari takabur, seseorang dapat menumbuhkan sifat rendah hati, tawadu, dan selalu bersyukur, meningkatkan hubungan sosial. Menjadi rendah hati akan membuat seseorang lebih mudah beradaptasi dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ketiga ada cara menghindari sifat takabur yang akan disampaikan oleh Syifa. Cara menghindari sifat takabur ialah yang pertama menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Yang keempat, bersifat rendah hati, tawadhu. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan ibadah. Yang keempat, ada quotes yang akan dibacakan oleh Mila. Tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan, walau seberat debu. Hadis riwayat Muslim. Quotes yang kedua akan dibacakan oleh Auran. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan sombong adalah selendangku. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, dari kelompok Hasan akan memberikan pertanyaan kepada kelompok takabur. Silakan sebutkan nama kelompoknya.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Rahman dari kelompok 3 yang akan bertanya kepada kelompok takabur. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menghindari sifat takabur? Ya. Ya. Baik, izin menjawab. Cara menghindari sifat takabur yaitu menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, dan berusaha selalu menghargai orang lain. Apakah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kesimpulan dari materi ini adalah ya, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya, terus yang kedua, jadilah orang yang tidak sombong. Ya, artinya apa? Jangan menjadi orang yang merasa dirinya paling sempurna. Ya, terus yang ketiga, hindari yang namanya sifat hasad, yaitu iri. Ya, iri, tidak senang dengan kebahagiaan orang lain, dan hindari juga sifat riya dan sum'ah. Mungkin nanti materi selanjutnya ya, apabila kalian masih ada yang belum paham dari materi-materi yang Ibu sampaikan tadi, silakan boleh evaluasi. Ada pilihan ganda di halaman 80. Nanti kalian bisa mengisi pilihan ganda itu, barangkali dari mengisi pilihan ganda bisa kalian pahami materi-materi yang tadi disampaikan ya. Dan untuk materi minggu depan kita akan adakan sosiodrama. Ya, sosiodrama, kalian mempraktekkan bagaimana sih orang yang berfoya-foya, bagaimana sih orang yang ria, bagaimana orang yang sum'ah, bagaimana orang yang takabur dan hasad. Nanti kalian akan praktekkan minggu depan. Oke? Alhamdulillahirobbilalamin ya. Akhirnya kita sudah selesai pembelajaran hari ini ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan boleh dirapikan terlebih dahulu sebelum kita memulai berdoa. Sudah selesai? Ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa hari ini sebelum kita pulang. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa bersama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.